Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya di presentasi top tier kali ini ya, yang dibawakan oleh rekan kita Nurul. Yang ini ada judulnya sesuai di layar. Silahkan untuk menghemat waktu, langsung dimulai saja Nurul. Baik, terima kasih Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan paper yang berjudul artikel yang berjudul CSR Disclosure and Firm Performance: The Mediating Role of Corporate Reputation and Moderating Role of CEO Integrity. Artikel ini ditulis oleh Han Song Ti Pama dan Hin Ti Tran dan dimuat di Journal of Business Research. Yang pertama yaitu tentang motivasi. Nah, peneliti ini motivasinya adalah yang pertama terkait terbitnya ISO 26000 tentang CSR, di mana setelah terbitnya ISO 26000 ini perusahaan berbondong-bondong melakukan CSR. Nah, kemudian sifat CSR ini kan bersifat sukarela. Nah, karena adanya sifat sukarela ini, akhirnya peneliti itu berpikiran bahwa perusahaan bisa saja hanya menyediakan atau mendisclose CSR sesuai dengan keinginan mereka. Jadi yang menguntungkan bagi perusahaan atau manajemen perusahaan itu akan didisclose, dan yang akan membawa kerugian itu tidak akan didisclose karena tidak adanya rule atau patokan yang sangat rinci. Seperti PSAK itu kan terpatok ketentuan-ketentuan apa saja yang harus dimuat oleh laporan keuangan. Nah, CSR ini kan karena bersifat sukarela, akhirnya tidak memiliki patokan seperti itu. Nah, akhirnya CSR ini bisa saja disalahgunakan oleh manajemen perusahaan dan kehilangan keandalannya untuk tujuan CSR yang sebenarnya. Kemudian selain itu adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, di mana artikel ini menjelaskan bahwa ada faktor-faktor yang penting atau variabel-variabel penting yang tidak diikutkan dalam penelitian terdahulu. Nah, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi peran penting reputasi perusahaan dan integritas CEO dalam hubungannya antara pengungkapan CSR dengan kinerja perusahaan. Kemudian artikel ini berkontribusi memperluas penelitian sebelumnya dengan memberikan pandangan dan bukti tentang hubungan CSR disclosure dan firm performance. Dalam penelitian ini itu juga menunjukkan bahwa reputasi perusahaan dan integritas CEO itu memediasi dan memoderasi efek pengungkapan CSR ke firm performance. Kemudian kontribusi kedua yaitu memberikan bukti bahwa efek pengungkapan CSR terhadap firm performance melalui reputasi perusahaan. Yang ketiga, memberikan bukti bahwa integritas CEO dapat meningkatkan efektivitas pengungkapan CSR. Yang keempat, memberikan dasar untuk pengukuran integritas CEO. Dan yang kelima, itu memberikan pandangan kepada Dewan Pengawas dalam menilai CSR perusahaan. Kemudian penelitian ini menggunakan dua teori. Yang pertama yaitu teori stakeholder dan yang kedua teori legitimasi. Teori stakeholder itu berbicara mengenai bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi demi kepentingan perusahaan itu sendiri, tapi juga harus mempertimbangkan apa yang oleh stakeholder. Sementara teori legitimasi, perusahaan merupakan anggota komunitas dan diharapkan beroperasi dengan cara yang memenuhi harapan masyarakat. Nah, kedua teori ini kan berhubungan dengan CSR atau pengungkapan CSR. Kemudian dengan adanya pengungkapan CSR ini diharapkan itu dapat memberikan penjelasan atau sesuai dengan harapan dari stakeholder, dan juga memperkuat tempat perusahaan atau posisi perusahaan di dalam masyarakat. Nah, penelitian ini memiliki 3 hipotesis. Yang pertama yaitu CSR disclosure itu berhubungan positif dengan firm performance. Yang kedua, hipotesis kedua yaitu reputasi perusahaan itu memediasi hubungan antara CSR disclosure dengan firm performance. Yang ketiga, CEO integritas atau CEO integrity. Mohon maaf, yang kedua itu
reputasi perusahaan memediasi hubungan antara CSR disclosure dengan firm performance. Yang ketiga itu CEO integrity itu memoderasi hubungan antara CSR disclosure dengan corporate reputation. Selanjutnya yaitu langsung ke artikelnya. Di sini saya akan menunjukkan tentang riset method. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Fortune World Most Admired. Kemudian dilakukan pada sepanjang tahun 2006 sampai 2012. Maret 2012. Sehingga mohon maaf, karena di Fortune Web ini hanya ada tahun 2006 sampai 2012, akhirnya penelitian ini menggunakan sampai dengan 2011. Kemudian ini merupakan riset empirical model, di mana yang H1 itu diukur menggunakan ini empirical modelnya. Kemudian, nah ini menggunakan lag, yang variabel independennya menggunakan lag karena apa? Peneliti mendisclose bahwa kinerja perusahaan sekarang itu disebabkan atau merupakan akibat dari variabel independen tahun sebelumnya. Kemudian yang H2 yaitu kan tadi tentang bahwa sebentar. Yang H2 itu tentang CSR ke firm performance dimediasi oleh firm reputation. Jadi CSR ke firm reputation dulu, kemudian firm reputation ke performance. Kemudian yang ketiga yaitu tentang CEO integritas, itu memoderasi hubungan antara firm CSR disclosure dengan firm reputation. Kemudian ini merupakan pengukurannya. Firm reputation itu diukur dari Fortune Overall Reputation Rank. Yang firm performance itu diukur menggunakan Tobin-Sue, ROA, dan ROE. Kemudian untuk CEO integritas itu diukur menggunakan manajemen efisiensi. Nah, manajemen efisiensi itu merupakan kemampuan manajer dan tingkat kejujuran, kesetiaan, serta moral manajer dalam melakukan sesuatu yang baik untuk perusahaannya. Nah, selain definisi ini kemudian manajemen efisiensi itu juga dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, dari rumus ini, kemudian CEO integritas itu dicari dengan membagi manajemen efisiensi dibagi dengan board independent dikali strength of auditing and reporting standard. Nah, dari situ CEO integritas ini dalam artikel ini itu didefinisikan sebagai 3 atau diproyeksikan menjadi 3. Yang pertama yaitu merupakan penjualan dibagi dengan total aset, kemudian dibagi dengan board independent dan strength of national auditing and reporting standard. Nah, yang proyeksi kedua yaitu merupakan rasio antara penjualan dengan operating expenditure, kemudian dibagi dengan board independent dan strength of national auditing and reporting standard. Sementara yang ketiga diproyeksikan dengan rasio antara net income dibagi dengan tunjangan CEO. Kemudian CSR disclose itu diukur dengan menggunakan skor ESG disclose yang diterbitkan oleh proprietary Bloomberg ESG Group. Untuk interaksi variabel atau variabel interaksinya itu CSR disclose dikurangi dengan mean score of CSR disclose, kemudian dikali dengan CEO integrity yang dikurangi dengan mean score of CEO integrity.
Kontrol variabelnya itu ada board independent, leverage, firm size, industry performance, institution, crisis, country, dan year. Kemudian strategi estimasi ini membicarakan tentang masalah endogeneity, di mana peneliti itu menggunakan we use instrument variable to step least square regression. Selain itu, dalam korelasi persennya itu dapat dilihat bahwa tidak ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara CSR disclose dengan variabel lainnya. P melebihi 0,05. Ini merupakan korelasi matriknya. Sebentar. Ini merupakan korelasi matriknya. Kemudian selanjutnya yaitu ini merupakan hasil regresi dari efek CSR disclose ke firm performance, di mana yang signifikan ketika firm performance itu diukur menggunakan ROA dan ROE, sementara yang Tobin-Hsu tidak signifikan. Kemudian untuk tabel 3 itu merupakan hubungan CSR disclose ke firm reputation, kemudian firm reputation itu ke firm performance. Jadi ini merupakan hasil dari CSR ke firm reputation, kemudian yang ini merupakan hasil dari firm reputation ke firm performance. Kemudian tabel selanjutnya yaitu merupakan same bootstrap. Ini untuk mengukur efek tidak langsung dari CSR ke firm performance. Hasilnya untuk pengukuran Tobin-Hsu dan ROA itu signifikan, sementara untuk ROE tidak signifikan. Kemudian untuk tabel 5 ini merupakan hubungan antara CSR disclose ke firm performance yang dimoderasi oleh CEO integrity. Jadi yang ini itu dia CSR ke firm reputation. Kemudian ini CSR ke firm reputation dimoderasi oleh CEO bukan dimoderasi. Jadi CSR dan CEO integrity proxy 1 ke firm reputation. Nah, yang ini CSR dan CEO integrity 2 ke firm reputation. Ini CSR dan CEO integrity 3 ke firm reputation, sedangkan yang ini merupakan ketika CSR diinteraksi dengan CEO integrity. Hasilnya tiga-tiganya menunjukkan signifikan positif. Kemudian yang ini merupakan robustness test, di mana peneliti itu mengganti variabel independennya menggunakan lag 2 year, menggunakan lag 2 tahun yang lalu. Hasilnya menunjukkan signifikan positif juga. Sudah. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Yuli. Terima kasih. Oke, terima kasih Nurul untuk presentasinya. Oke, mungkin untuk ada teman-teman yang ingin mendiskusikan, diskusi bareng tentang penelitian yang sudah dipresentasikan oleh Nurul, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan karena kurang jelas, silahkan. Mbak Yuli, mungkin aku mau nanya boleh ya? Iya, Ci, silakan. Nurul, itu tadi apa namanya? Itu berarti variabel independennya itu performance, terus dependennya CSR gitu ya? Apa kebalik? Iya, performance, bukan. Independennya CSR, dependennya kinerja perusahaan, Mas. Jadi logikanya karena dia ngeluarin CSR, terus akhirnya performanya jadi bagus gitu ya? Iya, kan sebenarnya gitu kalau penelitian terdahulunya. Nah, kemudian penelitian ini tuh dia ingin membuktikan sebenarnya CSR itu tidak
berhubungannya langsung tidak berhubungan langsung dengan kinerja perusahaan, tetapi CSR itu memicu reputasi perusahaan. Jadi kalau CSR-nya meningkat, perusahaan kan otomatis akan reputasinya meningkat, reputasi yang baik. Kemudian dari reputasi itu kinerja keuangannya akan meningkat juga gitu. Oh, berarti hubungannya maksudnya harus ada mediasinya gara-gara makanya di sini Oke. itu dijadikan mediasi. Oke, berarti kalau secara langsung tuh dia enggak ya? Sebenarnya secara langsung juga. Iya, cuman tapi sebenarnya ada faktor lain yang mempengaruhi itu gitu. Oke. Jadi dia kalau misalnya dia ini nggak menyinggung, kalau kebalikannya nggak? Kalau performanya tinggi, terus CSR makin tinggi gitu nggak? Enggak ya? Di sini nggak disebutin itu. Ya. Oke, kalau begitu. Oke, makasih nih. Mas, ya. Oke, makasih ya Ji. Mungkin yang lain? Aku mungkin Mbak Yul. Ya, silakan Didi. Oke, sebelumnya Rul, aku sebenarnya simpel sih. Intinya aku mau tanya, itu untuk pengukurannya yang firm reputation itu gimana ya Rul ya? Firm reputation itu diukur dari ini Mbak Fortune. Sebentar. Firm reputation. Ini diukur dari reputasi ranking yang dikeluarkan oleh Fortune. Oke, berarti ini sampelnya adalah seluruhnya ya, nggak Fortune doang kan? Oh, iya. Oke, berarti enggak Mbak kayaknya. Sampelnya itu dia yang terdaftar di Fortune. Tapi di ranking. Oke. Yang terdaftar di Fortune. Terus habis itu mediasinya firm reputation-nya itu karena perusahaannya itu Fortune. Terus taunya yang nggak bereputasi gimana itu? Iya, ini kan dia bilangnya berarti 833 perusahaan di 31 negara yang terdaftar di Fortune. Gimana Mbak? Taunya dia bereputasi atau enggak itu gimana gitu ya? Enggak, dia kan memediasi firm reputation kan. Terus gimana bisa bandingin sama perusahaan yang nggak bereputasi gitu? Kalau misalnya sampelnya hanya semua, maksudku yang ada di Fortune gitu ya? Gimana bandingin sama perusahaan yang nggak bereputasi? Ini sih Mbak, kalau aku mikirnya yang ranking nomor 1 itu dia paling bagus gitu. Semakin turun rankingnya itu semakin jelek gitu. Mungkin kayak gitu. Oke, berarti semakin kecil tuh berarti semakin tidak baik ya reputasinya. Semakin kecil, semakin besar dong Mbak. Apa gimana? Oh ya, nggak maksudku rankingnya makin atas, itu kan reputasinya berarti makin bagus kan? Iya. Berarti itu terkait yang nggak bereputasi, dia berarti hitungannya sampel ini tuh menurut aku sampelnya menggunakan perusahaan yang bereputasi, karena kayak 100 Fortune itu perusahaan yang udah bagus gitu kan, apalagi dia pakai 5 negara. Menurutku tuh bisa jadi bias nggak sih? Iya. Bisa jadi bias sih, soalnya dia nggak membandingin sama yang nggak bereputasi. Cuma ini mungkin dia cuma ngeliatin paling bereputasi, reputasi sedang, dan yang agak bereputasi, mungkin kayak gitu. Sedangkan ini aku cuma dengerin ya, aku belum baca papernya sih jujur. Jadi ini di additional analisisnya dia juga nggak bagi beberapa kuartil ya dari Fortune itu? Enggak. Oke. Ya udah sih, mungkin itu sih yang menurutku agak ganjal di paper ini. Oke, thank you Rul. Iya, ini kan dia bilangnya 17 best reputation itu diberi 1 gitu. Oke, makasih Mbak Titi. Oke, terima kasih Titi. Mungkin ada yang lain teman-teman. Adip mungkin, atau Agnes, atau Damara. Menurut paper ini cukup kompleks ya. Ada moderasinya juga sih, moderasi. Terus ada mediasinya juga ya. Iya, aku mikirnya juga gitu Mbak. Biasanya aku nemukan paper yang moderasi aja, mediasi aja gitu. Iya, kayak nggak banyak gitu loh paper yang dia menggabungkan moderasi iya, mediasi iya, karena kan terkait sama pengujiannya kan otomatis bermacam-macam gitu kan, banyak banget. Oke, menurutmu kira-kira penelitian ini bisa diadaptasi di negara kita nggak ya? Kalau tentang reputasi itu tadi,
mungkin bisa tapi menggunakan pengukuran yang lain ya. Karena Fortune Indonesia tadi aku cek itu belum ada di Fortune. Kemudian yang aku rada bingung sebenarnya itu tentang pengukuran integritas CEO. Aku baru ngeh itu kan yang ketiga ini mungkin bisa diperoleh dari annual report kan, rasio dari net income dibagi tunjangan CEO. Tapi untuk yang 1 dan 2 ini ukurnya tentang ini kuatnya standar auditing di negara tersebut itu aku belum tahu sih itu ukurnya kayak gimana. Kuatnya standar auditing di negara itu rada subjektif juga sih ya. Iya. Iya nggak sih? Kalau Iya, di aku Indonesia mungkin mikirnya kayak gitu. agak susah juga ya. Iya, kalau mungkin di Indonesia ya yang ketiga ini sih mungkin yang bisa dilakuin rasio antara net income dibagi dengan tunjangan CEO itu untuk CEO integritasnya. Oke. Aku mau masuk ya Mbak Yuli sama Nurul. Iya, Ya. iya. Kalau tunjangan CEO itu emang di-disclose ya di annual report ya? Oh, nggak ada ta, Mbak? Seingatku langsung Kayak direksi remunerasi nggak itu sih? kan? Iya, langsung direksi. Maksudnya nggak ada. Jadi satu gitu. Emang, iya jadi satu kalau nggak salah ya. Oh, berarti nggak dibagi CEO berapa, direksi berapa gitu Iya, ya, Mbak? nggak ada. Oh. Yang aku tahu juga gitu sih. Terus berarti... abis itu ini sih ada diskusi lagi. Kalau misalnya kan dia kan bilang CEO integrity ya. Terus tadi pengukurannya net income per tunjangan CEO. Tunjangan CEO. Berarti integritinya di mana ya? Masa kayak pengukurannya itu? Kayaknya kalau aku mikir ya kan di sini itu dia bilang CEO tunjangan CEO itu dapat memicu manajer untuk menyalahgunakan kekayaan perusahaan gitu kan, Mbak. Berarti kalau misal tunjangannya sedikit, itu dia lebih banyak, lebih mungkin melakukan kecurangan gitu nggak sih, Mbak? Oke, berarti mungkin karena ngerasa kurang puas gitu kali ya. Iya, kurang akhirnya dia cari-cari pendapatannya, iya. Gitu. Cari-cari pendapatan lain gitu. Oke. Oke, Mbak. Iya sih, menarik ini. Barangkali ini bisa jadi ide buat teman-teman yang lagi ambil tesis gitu ya. Kan kalau biasanya kan cuma CSR disclosure terhadap performance itu kan udah banyak banget ya. Nah, ini menarik sih paper ini, dia menggabungkan antara moderasi dan mediasi yang itu kalau yang aku tahu itu cukup jarang terjadi, cukup jarang diteliti dengan gabungan seperti itu. Apalagi ini kayaknya variabel-variabelnya juga cukup banyak ya, kompleks gitu, dan variabelnya menarik sih. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan lagi dari teman-teman? Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi atau didiskusikan, mungkin saya tutup aja ya gitu. Oke, terima kasih untuk Nurul, presentasinya bagus banget, papernya menarik banget, ini bisa jadi ide penelitian buat teman-teman, dan terima kasih juga untuk teman-teman sudah berpartisipasi dalam presentasi Weekly Top Tier nih ya gitu. Oke, aku tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.